Kalau sekali kan bisa namanya hoki-hokian teman-teman ya, untung-untungan. Tapi kalau sudah 2 kali kan berarti dia sudah ngerti polanya. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita mulai lagi webinar ya. Sudah lama sekali kita nggak bertemu webinar. Hari ini kita bertemu webinar. Saya pengen coba hal baru hari ini. Oh ya, perkenalkan nama saya Pipo Hargianto. Saya seorang investor properti. Properti terutama yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Topik kita hari ini adalah tentang investasi properti tanpa modal. Bener nggak? Ada nggak? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Untuk yang bergabung melalui YouTube, silahkan subscribe dan jangan lupa klik lonceng supaya kalau setiap ada tayangan-tayangan baru teman-teman bisa terupdate. Saya senang sekali nih kalau bisa sharing dengan teman-teman. Coba saya bacain dulu beberapa. Pak Budi Wandi hadir. Oke, dari mana Pak asalnya? Mbak Mayatullah Khalifah hadir. Asalnya dari mana? Tolong disebutin. Pak Syamsi dari Korea. Wah, senang sekali ya bisa tinggal di Korea. Mungkin sekarang lagi hawa dingin ya Pak ya, lagi banyak salju di sana. Wah, bisa mainan salju nih Pak. Oh, Pak Budi Setiawan ternyata dari Tangerang. Apa kabar Pak Budi Setiawan, Tangerang? Tangerang adalah salah satu favorit untuk properti-properti saya. Saya banyak berinvestasi di Tangerang, terutama Tangerang Kota. Kalau Tangerang Selatan, saya cuma ada satu, yang lainnya di posisi di Tangerang. Pak Afan Mesin dari Kalimantan Barat, terima kasih. Ini dapat title penggemar terbaik nih Pak. Wah, luar biasa nih penggemar terbaik. Oke, waduh, ini ada Pak Sony Tanoyo nih teman saya di Jawa Timur bergabung juga. Terima kasih Pak Sony. Pak Sony, saya harus belajar banyak nih ke Pak Sony. Nanti kalau ke Surabaya kita mampir, kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Bu Maya dari Jakarta Barat. Wah, senang sekali kita ketemu. Oh, Pak Syamsi bilang bukan tinggal tapi hanya menjadi pekerja TKI. Menurut saya luar biasa Bapak bisa sampai Korea. Pasti Pak Syamsi punya kelebihan dibanding teman-teman di sini yang tidak bisa bekerja di Korea Pak. Jadi saya yakin Pak Syamsi punya kelebihan juga. Sekarang hari ini kita topiknya adalah membicarakan investasi properti tanpa modal. Ini baru pertama kali saya presentasi pakai saya baru pertama kali webinar dengan slide karena saya ingin kasih refresh untuk teman-teman supaya ada yang berbeda. Investasi properti tanpa modal. Banyak orang yang bertanya-tanya, mungkin nggak sih investasi properti tanpa modal? Itu beneran atau mitos atau jangan-jangan cuma tipu-tipu? Oke, kita bahas. Investasi properti itu menarik. Di sini saya yakin yang bergabung dengan channel ini pasti tertarik untuk investasi properti, ya kan? Karena channel ini adalah channel untuk membicarakan tentang investasi properti dan passive income. Nah, menariknya kenapa? Satu, karena ini merupakan kebutuhan primer manusia. Kebutuhan primer manusia sehingga banyak orang yang membutuhkan properti. Ini saya sambil berhenti karena saya ngecek ini teman-teman, sorry, sambil ngecek slide apakah sudah kelihatan di teman-teman. Oke, menarik karena ini adalah kebutuhan primer manusia. Seperti kita ketahui, kebutuhan primer manusia ada 3. Satu, sandang atau baju. Kedua, pangan atau makanan. Ketiga, papan atau rumah. Tanpa ketiga hal ini, manusia tidak bisa hidup. Kalau manusia modern sekarang jadi kebutuhan primernya ada 4 ya. Yang nomor 4 adalah wifi, ya kan? Kalau nggak ada wifi kayaknya hidup rasanya senyap, nggak ada rasanya. Oke. Nah, tapi kalau kebutuhan primer manusia pada dasarnya adalah 3. Sandang, pangan, papan. Nah, salah satunya adalah papan, yaitu investasi yaitu properti. Karena itu semua orang membutuhkan rumah atau
properti. Nah, walaupun banyak orang masih belum bisa memiliki properti atau belum punya rumah sendiri, tapi menariknya adalah beberapa orang bisa berinvestasi, jadi tidak sekedar memiliki rumah, tapi juga berinvestasi properti dan menghasilkan income yang luar biasa. Banyak orang yang ngomong, wah tapi kan butuh modal besar. Coba kita bahas, hari ini kita bahas ya, selama kurang lebih 30 menit kita akan bahas. Oke, investasi properti menarik karena satu, kebutuhan primer manusia. Yang kedua, karena bisa diwariskan, tidak habis oleh waktu. Kalau teman-teman punya properti, teman-teman akan bisa mewariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Kenapa? Karena kita punya sertifikat, sistem di Indonesia memungkinkan untuk properti tersebut diwariskan kepada generasi penerus. Karena itu ini adalah investasi yang menarik karena bisa diwariskan terus-menerus. Yang nomor 3, salah satu yang membuat properti ini sangat menarik sekali, sehingga menjadi rebutan orang, adalah karena properti itu adalah terbatas, teman-teman. Tidak bisa diciptakan. Jumlahnya segini ya segini, sudah. Loh Pak, kan rumah bisa ditingkat Pak. Ya ditingkat bisa, tapi kan terbatas. Tidak semuanya terus ditingkat, semuanya jadi 2 lantai, semuanya 3 lantai, dan butuh uang yang cukup besar untuk bisa membuat menjadi 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, atau bahkan 20 lantai, 50 lantai. Karena itu pada dasarnya bendanya terbatas. Bangunannya bisa tak terbatas, tapi tanahnya terbatas. Pak, reklamasi, Pak, reklamasi. Ya, reklamasi kan cuma sebagian kecil sekali, mungkin hanya 0,0000 sekian persen dari luas dunia ini. Kalau semua mau direklamasi, air lautnya mau taruh di mana? Pertanyaannya begitu, teman-teman. Jadi reklamasi pun bersifat terbatas. Karena itu investasi properti menarik karena barangnya terbatas. Setiap barang yang terbatas, sementara jumlah penduduk atau jumlah orang yang membutuhkan properti bertambah terus, maka apa yang akan terjadi, teman-teman? Orang-orang akan semakin berebut dengan properti. Akibatnya apa kalau semua orang berebut? Ketika demand atau permintaan lebih besar daripada supply-nya terbatas, teman-teman, nggak bisa diciptakan. Demand-nya banyak, orangnya makin lama tambah banyak. Dulu orang mungkin hanya 100-200 juta, malah sekitar 70.000 tahun yang lalu jumlah manusia hanya 20. Sekarang sudah 6 miliar menuju 7 miliar. Ketika orang semakin lama semakin banyak, semakin butuh properti, sementara jumlah tanah terbatas, maka apa yang terjadi? Balik lagi, ketika demand atau permintaan lebih besar dari supply, maka biasanya harganya akan naik. Karena itu teman-teman, properti disukai banyak orang karena bersifat cenderung naik dalam jangka panjang. Memang tidak dalam waktu dekat, tapi tren dalam jangka panjang biasanya meningkat. Contoh salah satunya adalah investasi properti pertama saya. Waktu saya invest pertama, teman-teman, tahun 2008, saya membeli 3 ruko di Danmogot, Tangerang. Waktu itu harganya 900 juta untuk 3 ruko. 3 lantai, 3 ruko, 900 juta. Hari ini teman-teman boleh dicek harganya berapa. Appraisal dari bank mengatakan bahwa 5,5 miliar nilainya. Sudah berlipat-lipat, 5 kali lipat lebih dalam jangka 10 tahun, teman-teman. Ya, itu adalah yang membuat orang sangat menyukai properti, bahkan orang-orang tua zaman dulu sangat suka properti. Kenapa? Ya, salah satunya karena ini. Karena tidak bisa diciptakan dan harganya naik terus. Nah, nomor 4 apa? Kira-kira teman-teman bisa tebak apa nomor 4? Oh, ini ternyata delay, teman-teman. Jadi saya begitu lihat nomor 4, teman-teman belum lihat nomor 4. Oke, nomor 4 adalah menghasilkan passive income. Properti bisa menghasilkan passive income. Contoh, seperti yang tadi saya katakan, rumah sewa. Ketika kita punya rumah sewa, rumah yang disewakan ke orang lain, itu menghasilkan passive income bagi kita. Kita tidak bekerja, tapi mendapatkan income. Kan enak, teman-teman. Kenapa? Karena tidak bekerja, mendapatkan uang. Berarti ini bisa diduplikasi, teman-teman. Tidak hanya satu, kalau satu
Misalnya punya toko terus jaga sendiri, nah itu tidak bisa diduplikasi teman-teman. Tapi ketika teman-teman mempunyai investasi yang tidak harus ditangani atau passive income, maka itu bisa diduplikasi sehingga teman-teman bisa punya 2, 3, 4, 5, bahkan 10, 100, 1000 bila perlu teman-teman. Dan salah satunya adalah guru saya adalah Robert Kiyosaki, jumlah propertinya ada 7.000 properti teman-teman. Hasilnya dari mana? Dari mengumpulkan passive income seperti ini. Kan enak teman-teman kalau punya 7.000 rumah gitu ya. Satu rumah menghasilkan, nggak usah banyak-banyak lah, 50 juta setahun gitu kan. Berarti berapa tuh? Setahun kali 7.000 kali, saya ambil kalkulator dulu nih teman-teman. 7.000 dikali 50 juta. 350 miliar setahun teman-teman. Dibagi 12. Waduh, 30 miliar sebulan dibagi 30 hari. Waduh, sehari 1 miliar dibagi 24 jam. Waduh, 40 juta sejam. Duitnya mengalir seperti itu. Nah, itu yang saya ingin teman-teman. Kan enak teman-teman punya passive income seperti itu. Dan saya juga sudah merasakan ternyata punya passive income luar biasa enak sekali. Makanya saya selalu mengajak teman-teman, bahkan dulu ketika saya belum mengajar untuk umum seperti ini, saya selalu mengajak teman-teman, saudara-saudara saya, rekan-rekan yang dekat dengan saya, partner-partner saya, klien-klien saya untuk berinvestasi properti. Terutama kesukaan saya, apa teman-teman? Ya, nanti kita bahas. Apa yang menjadi favorit saya? Apakah rumah sewa? Apakah ruko? Apakah apartemen? Atau kos-kosan? Atau yang lain? Oke, nanti kita sebut. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya kalau saya nyebutin favorit saya. Nomor 5, teman-teman, properti ini disayang oleh bank, teman-teman. Loh, kok bisa disayang oleh bank? Buktinya bank mau membiayai pembelian properti, teman-teman. Itu berarti bank sayang ke properti. Sebenarnya bukan kita disayang oleh bank. Bank sayang properti, bukan bank sayang kita, tapi bank sayang ke properti. Bank sangat menyayangi properti, makanya ketika kita investasi properti, mereka mau membiayai 80-90% dari total pembelian. Teman-teman beli properti 1 miliar, bank mau membiayai 80% atau 800 juta sampai 90%, 900 juta, bahkan beberapa bank, kalau kita tahu caranya dan masuk kriteria bank tersebut, bisa sampai 100% teman-teman. Enak sekali kan? Itu membuktikan bahwa bank sayang sekali ke properti. Oke. Masalahnya, walaupun properti menarik, problemnya adalah satu, teman-teman. Apa problemnya? Modalnya besar. Banyak orang yang bilang, Pak, kalau mau investasi properti kan modalnya besar sekali, Pak. Oh, itu untuk yang belum tahu caranya, teman-teman. Iya, Pak. Kalau saya nggak tahu caranya, tapi saya tahunya butuh kalau mau beli properti 500 juta atau lebih, Pak. Rumah paling enggak 500. Bisa sih, Pak, 100 juta, tapi tanah kosong. Tanah kosong nanti di gunung lagi, di puncak gunung, nanti diduduki sama orang, saya nggak bisa kalah cepat oleh orang-orang yang menduduki tanah saya, malah repot. Ya, kalau saya biasa investasi properti yang saya beli rata-rata antara atau total investasi, karena kalau beli tanah kosong kan berarti harus dibangun, itu rata-rata 1 sampai 2-3 miliar lah. Saya juga punya kriteria tersendiri. Untuk angka di atas 3 miliar, 4 miliar, saya kadang masih ragu-ragu. Karena menurut saya eh, belum terbiasa, mungkin faktor kebiasaan ya teman-teman. Tapi saya masih merasa saya senang properti-properti yang ya antara 1 sampai 4-5 miliar lah. Yang paling mahal investasi saya adalah 4,2 di Tangerang. Beli ruko 2, kemudian saya make up, saya dandanin, saya renovasi menjadi kos harian yang dikelola oleh operator. Kenapa dikelola oleh operator? Supaya saya nggak repot, bisa dikelola mereka sendiri, saya nggak pusing, saya bisa fokus ke pekerjaan saya karena pekerjaan saya bukan investasi properti. Investasi properti ini hanya investasi, teman-teman. Makanya saya tidak pernah menyebut bisnis properti. Saya tidak bisnis properti, teman-teman. Saya investasi properti.
Kalau invest, itu nggak boleh repot. Contoh, deposito. Kan kita nggak repot, teman-teman. Kalau bisnis, repot boleh. Contohnya adalah kalau kita buka toko. Ketika buka toko kan kita repot. Buka kafe, buka rumah makan, itu kan repot, teman-teman. Nah, itu kita namanya bisnis properti. Itu bukan investasi. Kalau investasi, ya kita nggak repot, supaya bisa punya banyak duplikasi seperti yang tadi saya bilang. Oke, jadi modal besar ini menjadi masalah banyak orang. Banyak orang ingin investasi properti, tapi terbentur di modal yang besar ini, sehingga banyak orang yang akhirnya berhenti dan tidak tahu caranya, akhirnya berhenti, tidak bisa investasi properti. Makanya teman-teman, ingat kata orang-orang tua kita dulu, malu bertanya, sesat di jalan, ya kan? Kalau nggak tahu caranya, tanya, belajar. Saya pun sendiri masih belajar. 2 bulan yang lalu saya baru dari Singapura, saya juga belajar lagi. Saya suka belajar karena menurut saya investasi yang terbaik adalah investasi otak. Ketika kita punya kemampuan, keahlian, itu adalah investasi dengan return, dengan keuntungan yang terbaik. Kenapa? Karena bisa kita ulang terus. Contoh teman-teman, tahun 2008 sampai 2011, saya itu ikut seminar. Dari seminar, semua seminar saya ikutin, total 100 juta lebih saya habis uang seminar. Tapi hasilnya teman-teman hari ini, karena apa yang saya ikutin di seminar, saya praktekkan, hasilnya luar biasa. Dan saya sangat puas dengan hasil dari proses belajar itu. Kembali ke laptop ya teman-teman. Problem investasi properti adalah modal yang besar. Nah, banyak orang yang tidak tahu caranya bagaimana, tidak tahu caranya gimana, bahkan mencari-cari cara, kadang ketemu guru yang benar, kadang ketemu guru yang kurang pas. Nah, saya coba sharing pengalaman saya, teman-teman. Supaya kalau saya pernah kejeblos, teman-teman jangan sampai kejeblos. Kalau saya sudah ketemu jalan yang benar, atau minimal menurut saya benar, teman-teman bisa mengikuti jalan itu. Cara itu jauh lebih mudah dan lebih murah daripada teman-teman coba-coba sendiri dan kejeblos-kejeblos sendiri. Oke, kembali ke laptop. Kalau Pak, tapi kalau gitu kita mau ngumpulin modal Pak. Harga rumah 1 miliar. Sebulan misal kita nabung 5 juta. Berarti kita butuh berapa bulan? 200 bulan. 200 bulan berarti berapa tahun? Oke, coba kita hitung pakai kalkulator. 200 bulan dibagi 12. Waduh, 16 tahun teman-teman. 16 tahun uangnya baru terkumpul. Nah, menurut teman-teman, kalau 16 tahun lagi 1 miliar, apakah 16 tahun lagi harganya akan tetap 1 miliar? Atau turun? Atau naik, teman-teman? Secara umum, biasanya properti harganya naik. Jadi kalau sekarang 1 miliar, mungkin 16 tahun lagi bisa menjadi 2 miliar, atau 3 miliar, atau bahkan 5 miliar. Jadi cara bermain properti dengan menabung, menurut saya kurang pas. Menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kecepatan kita menabung dengan kecepatan naiknya properti tidak sebanding. Kalah cepat, teman-teman. Akhirnya apa? Yang terjadi kita tambah lama tinggal tambah jauh, propertinya sudah 5 miliar, tabungan kita baru sampai 1 miliar. 16 tahun kemudian. Oke, kumpulin lagi 16 tahun kemudian. Kalau kita dapat 2 miliar, propertinya mungkin sudah 10 miliar. Jadi untuk investasi properti, waktu sangat penting, teman-teman. Karena itu perlu adanya cara bagaimana caranya teman-teman bisa investasi properti dengan modal sekecil-kecilnya supaya teman-teman bisa segera investasi properti. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas ya, pamungkas. Bagaimana supaya kita bisa invest properti tanpa modal? Bagaimana caranya supaya investasi properti dengan modal? Oke Pak, kalau pakai modal juga nggak apa-apa, tapi sekecil-kecilnya aja Pak. Jangan besar-besar Pak. Supaya apa? Supaya bisa segera mulai sebelum propertinya naik. Oh ya, ngomong-ngomong, sekarang properti gimana kabarnya?
Bagus apa jelek? Ada yang ngomong bagus, ada yang ngomong jelek. Secara umum kebanyakan menurut saya banyak yang jawab jelek. Betul? Properti jelek, lesu? Betul. Menurut siapa? Menurut penjual atau pembeli? Menurut penjual, teman-teman. Kalau menurut pembeli, wah, ini adalah timing yang tepat untuk beli properti, teman-teman. Kenapa? Karena properti sekarang pembelinya sedikit, penjualnya banyak. Makanya kondisinya disebut buyer market. Kenapa disebut buyer market? Karena pasar atau market dikendalikan oleh buyer, pembeli. Beda dengan kondisi tahun 2010, 2011, 2012, ketika Indonesia booming komoditi, batu bara, dan sawit, yang terjadi adalah seller market. Kenapa? Seller, penjual menguasai pasar, pasar dikuasai oleh penjual. Kita nawar sedikit, barangnya hilang. Kita nawar sedikit, barangnya hilang. Ketika itu properti naik gila-gilaan. Nah, itu disebut buyer market. Nah, kalau hari ini disebut, waktu itu disebut seller market. Kalau hari ini disebut buyer market. Kenapa? Karena pembeli menentukan harga. Oke, jadi investasi properti kapan paling bagus? Ketika harga properti naik atau ketika turun seperti sekarang? Oke, teman-teman bisa menjawab sendiri. Nah, bagaimana Pak caranya supaya kita bisa investasi properti tanpa modal? Benarkah investasi properti tanpa modal itu ada? Yuk kita bahas. Caranya bagaimana supaya investasi tanpa modal? Pak, dari tadi Bapak tuh ngomong terus kok nggak kasih jawaban-jawaban sih Pak. Memang sengaja ini saya sengaja biar teman-teman panas kan ya, biar teman-teman konsentrasi penuh sambil menunggu mungkin lagi ada yang ke toilet gitu kan supaya semua terkumpul. Oke, kita kasih jawabannya. Bagaimana supaya tanpa modal? Satu, mendapat warisan. Ya kan? Ketika teman-teman mendapat warisan properti, teman-teman tidak perlu keluar modal kan? Atau teman-teman menikah dengan anak orang kaya yang punya properti banyak. Oh, itu untuk orang-orang yang belum menikah. Nah, tapi kalau yang sudah menikah gimana Pak? Pak, saya sudah menikah, sudah punya anak. Oh ya, kalau itu punya menantu anak orang kaya Pak. Atau punya besan orang kaya. Itu juga bisa Pak. Itu adalah salah satu teknik bagaimana punya properti tanpa modal. Ya, saya sebenarnya cuma guyon aja, nomor satu. Lanjut, nomor dua Pak. Nomor satu ini menurut saya baru pemanasan Pak. Kita pemanasan. Nomor dua Pak, yang lebih serius adalah dagang. Maksudnya dagang gimana Pak? Maksudnya adalah kita berbisnis properti. Jadi bukan invest properti, tapi berbisnis properti. Kenapa? Karena ketika kita berbisnis properti, maka profit bisa dalam bentuk dua hal. Satu, dalam bentuk uang, seperti dagang pada umumnya, tapi bisa juga profit dalam bentuk tanah atau properti. Contoh, teman-teman. Misal, teman-teman menjadi developer. Pak, developer kan butuh dana juga, Pak. Kalau teman-teman mau belajar, banyak juga developer dengan modal kecil, itu sebenarnya juga banyak. Tanahnya nanti kerjasama, kemudian kontraktornya juga kerjasama, ya pemilik terus kemudian cari pemilik modal adalah. Tapi itu di luar kompetensi saya, teman-teman. Saya cuma belajar, tadi saya belum pernah praktek. Jadi saya cuma bisa cerita, tapi detailnya saya mungkin kurang paham. Oke, kembali ke laptop ya. Jadi yang pertama adalah dagang. Dagang properti atau bisnis properti. Misal teman-teman jadi developer, teman-teman beli tanah 1 hektar. Kemudian 9.000 meter atau 90% dijual, sisa 10% yang seharusnya adalah profit, profitnya anggap 10%, tapi profitnya adalah properti-properti yang tidak dijual. Yang terakhir-terakhir yang nggak laku, nggak dijual, tapi disewakan ke orang. Ya kan? Jadi properti tersebut dibeli dengan income dari development tanah tersebut. Teman-teman bangun, beli tanah, belinya juga dengan pemodal, gandengan dengan pemodal supaya atau tanahnya kerjasama, kemudian bangunnya pakai kerjasama dengan pemodal supaya bagi hasil. Bisa teman-teman, cara seperti itu bisa. Atau teman-teman yang menjadi agent properti bisa juga misalnya menjual 30 ruko. Kemudian karena berhasil menjual banyak, maka mendapat hadiah 1 buah
ruko gratis. Kenapa kok bisa 31? Ya anggap aja komisinya 3%, makanya kalau jual 30 ya atau 34 tepatnya ya, maka mendapatkan satu properti ke 35 bisa mendapatkan gratis. Itu juga adalah salah satu cara untuk mendapatkan properti gratis. Nah, cara yang ketiga adalah cara yang selama ini menjadi andalan dan favorit saya, yaitu dengan passive income. Tuh, kok bisa? Bisa, teman-teman. Harga properti berapa? Katakanlah 1 miliar. Oke, teman-teman, paling gampang cari properti yang income-nya lebih besar daripada angsuran. Kenapa? Ketika kita mau beli properti itu, katakanlah 1 miliar, tapi kita tidak punya uang, maka kita lakukan apa? Salah satunya adalah KPR atau kredit pemilikan rumah atau kepemilikan properti atau kredit-kredit lainnya. Nah, kemudian bagaimana membayar angsurannya? Angsurannya dibayar dengan income dari properti tersebut. Misal, propertinya dijadikan rumah sewa. Kalau di buku Rich Dad Poor Dad. Tapi saya sudah cari teman-teman, ternyata rumah sewa di Indonesia sulit sekali. Sehingga yang memungkinkan adalah dirubah ke komersil atau dibisniskan. Contoh, kos harian. Saya pakai kos harian yang dikelola autopilot. Tapi favorit saya, nah ini favorit saya, adalah dijadikan minimarket. Minimarket waralaba yang dikelola oleh franchisor. Kebetulan saya memiliki baik Indomaret maupun Alfa, tapi secara jumlah lebih banyak toko-toko saya yang dikelola oleh Indomaret daripada kompetitornya. Kalau tanya, kenapa Pak pilih Indomaret? Ya karena saya suka warna biru aja, masalahnya cuma di situ aja. Enggak sih, itu cuma guyon. Sebenarnya teman-teman, saya banyak Indomaret karena dari awal saya kerjasama dengan Indomaret tahun 2009 dan ternyata saya cukup puas. Ketika puas kan kita tidak perlu berisiko untuk pindah-pindah karena malah jadi masalah ya kan. Jadi so far saya masih baik, masih dengan Indomaret. Tapi saya juga Alfa, saya teman-teman banyak di Alfa dan menurut saya ya untuk teman-teman saya selalu ngomong kurang lebih sama lah itu bedanya tipis sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen Indomaret silahkan, yang pengen Alfamart juga silahkan, no problem bagi saya. Oke, kembali tadi. Jadi properti yang kita beli, karena kita nggak punya uang, kita pakai uang orang lain. Uang orang lain banyak teman-teman. Teman-teman bisa pinjam ke orang, tapi susah. Lebih gampang pinjam ke orang tua, ya kan? Atau pinjam ke bank, KPR. Loh Pak, kalau KPR nanti bayar angsurannya gimana? Angsurannya dibayar dari income properti tersebut. Misal, dijadikan kos-kosan, kemudian uang kosnya untuk bayar angsurannya. Atau kalau dalam hal saya, kebanyakan saya pakai untuk Indomaret, maka profit dari toko-toko tersebut dipakai untuk membayar angsuran. Syaratnya satu, teman-teman. Bisnis tersebut harus bisnis yang stabil, relatif tidak terpengaruh oleh krisis atau gejolak ekonomi, seperti minimarket, itu kan bisnis-bisnis yang menurut saya stabil, tidak terlalu terpengaruh oleh tren, berbeda dengan bisnis-bisnis lain yang mungkin akan terpengaruh oleh tren. Bisnis minimarket dan kos itu relatif tidak banyak terpengaruh oleh tren. Teman-teman bisa lihat di Jepang teman-teman kalau lihat banyak bisnis buka tutup, tapi ada dua bisnis yang dilakukan oleh orang tua-tua, tapi bertahan terus dari dulu sampai sekarang. Apa itu? Satu, minimarket. Teman-teman kalau di Jepang, main ke Jepang, jalan, banyak minimarket yang dikelola oleh orang tua-tua. Atau teman-teman juga bisa datang ke hotel-hotel. Pak, hotel mahal ya, makanya kita bikin yang kecil namanya kos harian. Kos harian itu namanya hotel kecil lah, hostel bahasa Inggrisnya. Ya kan? Nah, oke, kembali ke laptop ya tadi teman-teman. Ketika properti yang kita beli, kita nggak punya uang, kita pinjam bank, KPR, income dari properti tersebut untuk bayar angsuran, tapi pastikan bahwa bisnis tersebut kita nggak
terpengaruh oleh tren, cukup aman, dan partner kita bisa dipercaya. Kalau Indomaret dan Alfamart saya yakin kan, menurut saya, pengalaman saya selama ini mereka bisa dipercaya teman-teman. Ya gejolak sedikit banyak pasti ada lah teman-teman namanya partnership. Tapi secara umum saya bisa bilang bahwa dua partner ini menurut saya cukup bagus. Oke, kemudian income-nya dipakai untuk bayar angsuran. Nah, dengan demikian maka 80%, misal kita dibiayai 80%, 20% DP ya, kita potong-potong dulu, maka 80% bisa terselesaikan masalahnya. Oke, nah tinggal 20%. 20% ini gimana teman-teman? 20% DP. Pak, DP-nya gimana? Banyak, Pak. Kalau kita belajar, ketemu dengan orang-orang, bertemu dengan banyak orang, nah lama-lama kita akan punya imajinasi sendiri, belajar dari keberhasilan teman-teman, belajar dari keberhasilan orang lain, akhirnya kita punya ketemu imajinasi kita. Salah satu cara paling gampang adalah ada beberapa bank yang memang menawarkan dengan skema tertentu sehingga DP-nya bisa 0. Loh Pak, kan peraturan pemerintah DP minimal 10%. Peraturan pemerintah. Itu kan untuk KPR, teman-teman. Di luar KPR masih ada kredit-kredit lain. Kredit usaha, kredit investasi, kredit waralaba, yang memungkinkan skema yang berbeda dengan KPR. Nah, ada beberapa yang akhirnya malah jadinya DP-nya 0. Oke, satu itu. Atau bisa juga ada beberapa kasus saya ketemu, DP dibayar oleh penjual. Atau DP bisa nyicil ke penjual. Atau malah ada salah satu teman saya yang luar biasa sekali, saya sampai sekarang pun belum bisa belajar, tapi beliau luar biasa sekali. Dia malah menjadikan penjualnya sebagai bank. Ini di dalam teknik beli properti tanpa DP, beli properti tanpa modal. Kalau teman-teman mau baca buku, judulnya Nothing Down oleh Robert G. Allen, itu disebutkan salah satunya tekniknya adalah penjual sebagai bank. Nah, teman saya di Surabaya ada yang berhasil melakukan teknik ini dan sudah 2 kali, sehingga dia sudah ketemu polanya. Kalau menurut saya, kalau sekali kan bisa namanya hoki-hokian teman-teman ya, untung-untungan. Tapi kalau sudah 2 kali kan berarti dia sudah ngerti polanya. Nah, teman saya ini berhasil melakukan beli properti dengan mencicil properti ke penjual. Jadi penjualnya sebagai bank. Kemudian hasil dari properti itu dia pakai untuk membayar angsuran ke penjual. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ngomong seperti ini tujuannya adalah supaya teman-teman terbuka wawasannya bahwa DP itu nomor 2 teman-teman. Yang penting pastikan dulu income dari properti tersebut bisa nutup angsuran. Ketika income lebih bisa nutup angsuran atau lebih besar dari angsuran, misal bila properti harga 1 miliar cicilannya 10 juta, ya berarti properti tersebut harus bisa menghasilkan 11 juta. Kalau angsurannya 10 juta per bulan, ya income-nya harus lebih dari 10 juta per bulan. Ketika itu bisa, maka sebenarnya DP hanya 5 menit selesai, teman-teman. Itu banyak alternatifnya. Oke, nah kalau Pak Pipo sendiri gimana Pak Pipo? Pak Pipo andalannya gimana? Oh, saya juga punya andalan cara untuk DP sekecil-kecilnya seperti apa, tapi tentu nanti bisa saya sharing di lain kesempatan. Oke teman-teman, jadi demikian sharing saya. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Bender.